Selamat siang semuanya. Siap. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas kelompok 1 yang beranggotakan Sofiana, Dia Rizkika, Fitri Fahri, sama Yohanes Justin. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi menelusuri konsep urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. 1. Periode pengusulan Pancasila. Jauh sebelum periode pengusulan Pancasila, cikal bakal munculnya ideologi bangsa diawali dengan lahirnya rasa nasionalisme yang menjadi pembuka ke pintu gerbang kemerdekaan bangsa Indonesia. Ahli sejarah Sartono Kartodirjo sebagai yang dikutip oleh Mokhtar Pabotinggi dalam artikelnya yang berjudul Pancasila sebagai modal rasionalistik politik, menengarai bahwa benih nasionalisme sudah mulai terbenam kuat dalam gerakan perhimpunan Indonesia yang sangat menekan solidaritas dan kesatuan bangsa. Dan Ir Soekarno pernah berpidato pada 1 Juni 1945. Pada hari itu Ir Soekarno menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara sebagai berikut. 1. A. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. B. Internasionalisme atau kemanusiaan. C. Mufakat atau demokrasi. D. Kesejahteraan sosial. E. Ketuhanan yang berkebudayaan. 2. Perumusan Pancasila. Hal terpenting yang mengemukakan dalam sidang BPUPKI kedua pada 10 sampai 16 Juli 1945 adalah disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Pada alinea keempat Piagam Jakarta itulah terdapat rumus Pancasila sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam bermusyawarah. Materi selanjutnya saya akan mempersilakan Pistin yang membaca. B. Menanya alasan diberlakukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Pancasila mencerminkan identitas bangsa yang terbentuk melalui proses inkulturasi, perpaduan budaya lokal, dan akulturasi percampuran budaya asing dan lokal. Identitas ini lahir dari pengaruh budaya dan agama seperti Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen yang menyatu dalam nilai-nilai luhur bangsa. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila tercermin dalam sikap mental, perilaku, dan perbuatan masyarakat Indonesia. Meskipun nilai-nilai ini juga ada di bangsa lain, namun di Indonesia nilai-nilai tersebut tumbuh dari pengalaman hidup sendiri, membentuk kepribadian. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila menjadi pedoman hidup yang diakui kebenaran dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila dijadikan dasar dalam bersikap dan bertindak, serta membentuk semangat untuk mengamalkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Pancasila adalah jiwa bangsa yang hidup sejak lahirnya, bangsa Indonesia. Konsep ini
sejalan dengan pemikiran Van Sapiki tentang Volkswagen, jiwa bangsa yang menyatukan masyarakat dalam suatu identitas kebangsaan. Yang kelima, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila merupakan kesepakatan para pendiri bangsa sebagai dasar negara. Kesepakatan ini menunjukkan Pancasila sebagai akhir pemikiran dan pilihan tepat dalam membentuk Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Sofiana. Dia mengenali sumber historis, sosial, politik tentang Pancasila dalam bagian sejarah bangsa Indonesia. 1. Sumber historis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila telah hidup lama dalam adat istiadat, budaya dan agama sejak zaman kerajaan. Misalnya nilai ketuhanan sudah dikenal melalui berbagai bentuk perjuangan dan pengakuan terhadap Tuhan. Unsur-unsur religius seperti doa, tindakan ritual, serta pedoman moral dari Tuhan menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia telah memiliki nilai-nilai dasar Pancasila sejak lama. 2. Sumber sosiologis Pancasila. Secara sosiologis, nilai seperti gotong royong mencerminkan semangat Pancasila dan telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Gotong royong melambangkan nilai keadilan sosial dan kerjasama yang erat dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk dalam sistem perpajakan untuk pembangunan bersama. 3. Sumber politik Pancasila. Nilai-nilai Pancasila juga bersumber dari pengalaman politik bangsa, termasuk kreasi lokal dan interaksi dengan bangsa lain. Nilai kerakyatan misalnya tercermin dalam kehidupan demokratis masyarakat desa yang bersuara dan semangat kekeluargaan sesuai dengan sila keempat Pancasila. Selanjutnya, silakan kepada Depai. Kemudian materi yang B ada membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama ada dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa. Pancasila mengalami pasang surut dalam implementasi dan pemahamannya. Di era Soekarno, konsep Nasakom lebih menonjol daripada Pancasila. Pada masa Soeharto, Pancasila dimanfaatkan sebagai alat legitimasi kekuasaan lewat penadaran P4. Setelah reformasi, Pancasila cenderung diabaikan oleh para penguasa. Yang kedua, tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tantangan utama adalah penempatan nilai-nilai Pancasila yang tidak sesuai porsinya sehingga terjadi penyimpangan. Contohnya adalah pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup oleh MPRS yang bertentangan dengan UUD 1945 pasal 7 mengenai masa jabatan presiden. Hal tersebut bertentangan dengan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden memangku jabatan selama 5 tahun sesudahnya dapat dipilih kembali. Pasal ini menunjukkan bahwa pengangkatan presiden seharusnya dilakukan secara periodik dan ada batas waktu 5 tahun. Kemudian yang E, mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. Yang pertama ada esensi Pancasila dalam sejarah bangsa. Pancasila merupakan dasar filsafat negara, yaitu filosofis ground slide, dan pandangan hidup bangsa, yaitu Weltanschauung. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi landasan berdirinya negara
agama, budaya, dan adat istiadat bangsa Indonesia. Yang kedua, urgensi Pancasila dalam sejarah bangsa. Survei Kompas 2008 menunjukkan pengetahuan masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap Pancasila menurun drastis. Hal ini mencerminkan lemahnya pemahaman, sekalipun semangat penerimaan terhadap Pancasila masih ada. Urgensi Pancasila juga terlihat dari tantangan seperti penyalahgunaan oleh rezim, mengidentikan dengan ideologi lain, dan menurunnya implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Oke, sekian, terima kasih, dan kami akan membuka sesi tanya jawab. Di sini kami akan memperbolehkan menanyakan dua pertanyaan aja. Oke, silakan ada yang ingin bertanya. Saya ingin bertanya. Oke, silakan Jose. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jose, saya dari kelompok 5 ingin bertanya. Bagaimana relevansi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat Indonesia saat ini? Ya, untuk pertanyaan Jose, saya tampung. Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak lagi. Saya ulangi. Bagaimana relevansi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat Indonesia saat ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa, perwakilan dari kelompok 4, ingin bertanya. Apa yang disampaikan IR Soekarno tentang 5 gagasan tentang dasar negara? Sekian, terima kasih. Oke, untuk Ustaz Michelle silakan. Selamat siang, perkenalkan nama saya Sati Michelle dari kelompok 6. Pertanyaannya, mengapa Pancasila sebagai dasar negara menjadi landasan berdirinya negara dan dasar bagi setiap produk hukum? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Jose. Jadi, relevansi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat Indonesia saat ini sangat penting dan tetap menjadi landasan utama dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada beberapa contoh relevansinya, yaitu penguatan persatuan di tengah keberagaman. Yang kedua, ada keadilan sosial di era perkembangan. Yang ketiga, demokrasi dan musyawarah di era digital. Yang keempat, meneguhkan moralitas dan kemanusiaan. Yang kelima, mendorong gotong royong dan toleransi. Ya, jelas. Jelas Jose? Jelas. Saya akan menjawab pertanyaan dari Anissa. Apa yang disampaikan IR Soekarno tentang 5 gagasan tentang dasar negara? 1. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau kemanusiaan. 3. Muafak atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Kehutanan yang berkebudayaan. Gimana Anissa?
yang ketiga, saya akan jawab pertanyaan dari Osarwi Michel. Mengapa Pancasila sebagai dasar negara jadi landasan berdirinya negara dan dasar bagi setiap produk hukum? Jawabannya adalah Pancasila menjadi dasar negara dan landasan bagi setiap produk hukum karena mengandung nilai-nilai fundamental yang mencerminkan jati diri bangsa Indonesia, menjadi sumber dari segala sumber hukum serta berfungsi sebagai panduan moral, etika, dan persatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Benar, Ustaz Michel, jelas? Oke, sekian dari kelompok kami. Kelompok 1 akan mengakhiri presentasi ini